Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta Dolan edisi 10 kali ini. Kami ucapkan selamat datang kepada guru besar, senior, seluruh rekan sejawat yang telah hadir. Saat ini kita menyaksikan webinar Dolan, diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya bersama Perhimpunan Dokter Spesialis terkait. Kesempatan kali ini kita melakukan Dolan dengan bersama PABOI atau Perhimpunan Bedah Ortopedi Indonesia. Acara Dolan ini selalu hadir setiap Senin sore pukul 15.00. Kita akan membahas dan mengupdate ilmu sesuai dengan keilmuan dan dari guru-guru terbaik di bidangnya. Kesempatan kali ini Dolan akan membahas terkait patah tulang terbuka dengan Dr. Hizbillah Yazid sebagai pematerinya dan Dr. Triksi, lalu Dr. Pandu sebagai moderatornya. Selamat sore dokter-dokter sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Farizal yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Sebelum acara ini dimulai, kami persilahkan Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, Ketua ID Surabaya untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf saya melalui mobile phone. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Dr. Hizbillah, Dr. Triksi, kemudian Dr. Pandu menjadi moderator dan narasumber pada acara Dolan ya. Dolan ini bermain tapi sharing ilmu. Jadi terima kasih pada narasumber dan moderator, juga host, dan khususnya hormat saya untuk seluruh partisipan yang setia setiap hari Senin login di Zoom ID jam 15 sampai jam 16. Topik kali ini penting mengenai patah tulang terbuka. Mungkin penting dalam menangani pasien sehari-hari, utamanya di vaskes primer. Jadi acara Dolan bagi yang bergabung pertama kali, settingnya lebih banyak ke diskusi selama 1 jam. Jadi berdiskusi tetapi memperoleh SKP juga. Mungkin itu kita membuat Dolan background-nya seperti demikian. Sekali lagi terima kasih Dr. Triksi, Dr. Hizbillah, Dr. Pandu. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Brahmana. Jadi untuk diskusinya saat ini kita akan memberikan dari para pemateri akan memberikan materi terlebih dahulu lalu akan dilanjutkan dengan diskusi. Untuk para peserta yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur Q&A yang ada di Zoom. Lalu presensi tidak perlu dilakukan presensi lagi karena semua presensi akan terekam secara otomatis melalui sistem Zoom. Selanjutnya acara misalkan kepada Dr. Pandu sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Dr. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Farizal selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati segenap sejawat senior peserta Dolan seri yang ke-10. Hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat-hebat, masih muda-muda ini, Dr. Hizbillah Yazid, spesialis ortopedi traumatologi, konsultan, magister kedokteran klinik, dan Dr. Triksi Bevi Putri, spesialis ortopedi traumatologi, magister kedokteran klinik. Selamat sore Dr. Hizbillah, Dr. Triksi. Selamat sore. Selamat sore, Dok. Mungkin Dok, memperkenalkan diri dulu kepada partisipan sepintas saja. Mungkin Dr. Hizbillah dari mana tempat kerjanya dan Dr. Triksi. Kemudian nanti kita bisa lanjutkan dengan mungkin kalau ada paparan 1 atau 2 dari Dr. Triksi dan Dr. Hizbillah mengenai topik kita pada sore hari ini. Silakan mungkin Dr. Hizbillah dulu memperkenalkan diri, Dok. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para guru besar, senior, rekan sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Hizbillah Yazid, spesialis ortopedi. Kebetulan saya ambil konsultan pediatri. Saya sehari-hari bekerja di RSUD Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran UNER, dan juga di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, serta di Rumah Sakit Asia Tirta Gempol. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Berarti mengambil konsultan pediatri ya, Dok? Sudah selesai ya, Dok ya? Konsultan pediatri. Jadi Dr. Hizbillah ini juga staf di Sutomo dan Fakultas Kedokteran UNER. Baik, terima kasih. Dan kesempatan kali ini mewakili Pak Boy Jatim, Dokter. Ya. Berikutnya Dr. Triksi. Silakan Dr. Triksi. Oh ya, perkenalkan, nama saya Dr. Triksi Bevi Putri, SPOT MKTIN. Saya ortopedi alumnis dari Universitas Airlangga. Saat ini saya bekerja di RSUD Husada Prima Surabaya, RSUD Sidoarjo Barat, dan
Rumah Sakit Wates Husada Gresik. Terima kasih sebelumnya kesempatan kepada guru besar, teman-teman sejawat, serta dari ID Surabaya telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk mewakili Pak Boy Jatim untuk main di Dolan ini. Baik, terima kasih Dr. Triksi. Jadi Dr. Rizbila dan Dr. Triksi sudah memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator, saya dokter kandungan tapi ikut-ikutan nimbrung ya pada topik kita sore hari ini. Mungkin dari Dr. Rizbila atau Dr. Triksi sambil kita menunggu pertanyaan Dr. Rizbila, Dr. Triksi dari para peserta, ada mungkin pengantar mengenai topik kita sore hari ini, yaitu patah tulang terbuka. Apa sih yang wajib diketahui sejawat, terutama sejawat dokter umum begitu ya, yang di mungkin perifer atau di daerah, apa sih penanganannya atau ada keterbaruan begitu, bagaimana Dr. Triksi, Dr. Rizbila? Silakan Pak. Baik, saya mulai aja sedikit slide dari kami berdua. Izin share ya. Kalau kita mau belajar tentang sesuatu apapun, kalau kita nggak tahu apa-apa, nggak kenalan, tentunya kita bakal takut ya. Karena pengalaman saya sendiri pun dulu pada saat masih GP pun, kalau udah ketemu ginian di emergency room pasti bawaannya udah takut duluan gitu, kayak repot, berdarah-darah dan lain-lain. Tapi pada intinya kalau kita tahu, minimal kan kita mempersiapkan diri, kita semacam apa? Kayak ada sanggup gitu ya, kita belajar dikit-dikit lah tentang open fracture ini. Jadi kita kalau misalnya kita kenal, kita tahu pitfall-nya apa, kita jadi bisa lebih memberikan terapi yang lebih baik pada pasien. Sebetulnya open fracture itu apa? Patah tulang terbuka. Pengertiannya adalah ada kontaminasi dari environment luar terhadap suatu patah tulang, atau dari lingkungan hematom, dari hematom atau gumpalan darah di sekitar patah tulang itu. Biasanya patah tulang ini terjadi akibat dari trauma yang dengan high energy ya. Jadi nggak cuma mikirin tulangnya aja yang patah, tapi kita juga yang lebih kita pikirkan juga adalah soft tissue yang melingkupin dari tulang tersebut. Karena itu sebetulnya itu juga penting ya, nggak cuma mikirin dari tulangnya aja. Prinsip dari penanganannya adalah, yang kita sering lupa adalah kalau kita nemuin patah tulang, jangan kita lupain pasiennya, karena kita kan ngasih terapi ke pasien ya. Pasien itu sebagai whole human, itu kita harus melihat, kalau di emergency kita harus melihat dari ATLS, secara ATLS, ya kita melihat dari ABCD-nya, dari airway, breathing itu jangan dilupakan, karena gimana pun kalau patah tulangnya sendiri itu kan lebih menyangkut ke limb. Limb itu artinya tungkai atau ekstremitas. Jangan dilupakan, yang lebih penting utamanya adalah pertama adalah life-nya ya, life saving dulu itu harus diingat juga. Life saving, limb saving, baru kita mikirin ke depannya nanti gimana fungsi dan tindakan berikutnya. Jadi kita harus akses pasien itu dari ABCD-nya. Setelah stabilisasi, kita harus melihat patah tulang itu. Tentu kalau open itu bayangan kita adalah semua yang selalu ada luka terbukanya. Kadang ada hal yang kita lupakan adalah kalau misalnya degloving ya, terutama kalau close degloving yang dengan luka yang nggak langsung di patah tulangnya. Maksudnya gini, patah tulangnya di middle, di shaft, di tulang panjang di tengahnya. Sedangkan lukanya lebih dekat-dekat ke arah distal atau dekat lutut. Apakah itu udah pasti bukan open? Apakah harus selalu lukanya itu di dekatnya patah tulangnya? Ternyata paradigma kita selama ini itu nggak bisa kita bilang itu bukan suatu open ya. Karena gimana pun untuk membuktikan itu open atau tidak, itu tetap butuh eksplorasi pada saat surgery atau operasi. Jadi kalau misalnya dalam satu regio itu ada luka, lebih baik kita itu mengambil suatu measure untuk tindakan ke depannya adalah kita anggap itu adalah open fracture, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau kontaminasi dengan environment luar itu tidak harus ke frakturnya aja, tapi kalau hematom frakturnya itu ada kontaminasi atau hubungan koneksi dengan dunia luar, bisa lewat degloving. Jadi ada close deglovingnya, terus ada luka yang agak jauh dari patah tulangnya itu pun juga disebut dengan open itu bisa masuk ke dalam open fracture.
Klasifikasi itu tujuannya apa ya? Kalau klasifikasi itu kan memudahkan kita atau memberikan kita algoritma atau cara berpikir untuk terapi yang berikutnya. Karena dari severity-nya itu kita bisa tahu sebaiknya terapinya seperti apa. Dan itu akan menentukan prognosisnya nanti ke depan dan juga tindakannya itu apakah surgery yang biasa ataukah bahkan harus sampai ke level amputasi. Dan juga untuk KIE kepada pasien itu kita bisa menentukan dari klasifikasi. Terus yang pentingnya adalah yang bisa dilakukan di emergency pemberian antibiotik yang harus segera mungkin, dan kemudian yang mungkin untuk di dokter dari spesialis ortopedi biasanya akan melakukan yang tindakan-tindakan berikutnya yang mungkin sekedar just well to know aja, dari surgery-nya ya, diberi demam, terus rawat lukanya, terus stabilisasi patah tulangnya, dan juga dengan rekonstruksi dari tulang tersebut. Yang paling sering kita dengar itu adalah Gustilo klasifikasi, Gustilo Anderson. Memang ini udah klasifikasi lama ya, tahun 93-an, tapi dia sudah dikenal luas dan cukup reliable, tapi ya memang kalau dibandingkan sama klasifikasi yang lebih baru, mungkin ada klasifikasi lain yang lebih baik. Tapi kalau untuk sekedar di emergency room, saya rasa sih ini sudah sudah cukup lumayan ya untuk memberikan kita gambaran tentang prognosis dan juga panduan terapi di lapangan. Itu sudah cukup baik. Gustilo itu digambarkan dari apa aja, dari mekanisme injury-nya, dari cedera kerusakan soft tissue-nya seperti apa, itu adalah dari ukuran lukanya, kemudian dari konfigurasi frakturnya, dan juga level dari kontaminasinya. Yang kita tahu kalau dari Gustilo itu ada 1, 2, 3. Gampangnya 1 ukurannya di bawah 1. Kalau 2 ukurannya antara 1 sampai 10. Kalau 3 biasanya lebih dari 10. Dan level kontaminasinya dari semakin tinggi adalah semakin berat kontaminasinya. Soft tissue injury-nya pun juga semakin berat. Dan juga dari konfigurasi tulangnya, tentunya dengan higher injury, energinya kan pasti akan lebih merusak baik dari tulangnya maupun soft tissue-nya. Yang paling lebih susah dibedakan itu antara 3A sama 3B. Kalau 3A itu biasanya soft tissue-nya masih bisa dilakukan tutup atau primary suture ya. Sedangkan kalau 3B itu biasanya sudah ada periostripping ataupun degloving yang memang membutuhkan soft tissue reconstruction atau stage surgery lebih lanjut. Sedangkan kalau 3C itu adalah apapun ukurannya, tapi dengan cedera dari neurovaskular yang membutuhkan repair. Jadi kalau ada, ya kalau cuma kapiler ya enggak ya, tapi kalau sampai tear dari arteri yang besar yang butuh repair, itu udah masuk ke 3C. Ini gambarannya, yang grade 1 mudahnya adalah, kalau ngeliat pasien, kita jangan lupa ABCD-nya. Selalu kembali ke ABCD, jangan cuma mikirin kakinya, tapi kita mikirin life-nya juga ya. Vital sign dan lain-lain, ABCD-nya dilihat, terus kita ngeliat lukanya. Saran saya sih kalau sebagai GP harus berani-berani banyak-banyak berani sih lihat pasien, dan jangan lupa tetap perlindungan diri ya, pakai handscoon dan apron dan hazmat dan lain-lain. Itu dilihat lukanya sih, dilihat lukanya ukurannya. Kalau grade 1 tadi kurang dari 1 cm. Terus gimana caranya kita menentukan ini itu luka biasa atau ini lukanya dari tulang? Biasanya sih tandanya, kalau dari tanda pasti fraktur itu kan kita tahu ada deformitas, entah kakinya bengkok, angulasi, ataupun pemendekan atau rotasi dari tungkainya itu. Terus kita lihat juga dari darahnya itu, kita bisa ngelihat oozing. Oozing itu jadi kayak berpusar gitu ya, dan juga ada fat bubble. Fat bubble itu artinya kalau kita ngelihat di bawah cahaya, di darahnya tuh kelihatan kayak ada bintik-bintik lemaknya. Kemungkinan itu dari tulang. Jadi kita bisa curiga meskipun belum foto, oh mungkin ini patah tulang. Kita bisa curiga itu. Kalau grade 2, dia lukanya antara 1 sampai 10 cm. Kemudian patah tulangnya juga lebih nggak simple ya. Ada wedge-nya, ada sedikit comminution-nya seperti itu. Kalau grade 3 itu tadi ABC, kalau grade 3A dia soft tissue-nya masih bisa dicoba ditutup secara primer, dan periostripping-nya, periosteum itu kan adalah lapisan yang melapisi dari tulang, itu biasanya tidak sampai terbapras gitu ya. Kalau 3B dia
kita bisa melihat dari soft tissue-nya itu periosnya terdapat periostal stripping, jadi seperti tergores seperti itu. Dan kalau ini kan ditutup primer tentu nggak bisa ya, susah. Jadi butuh staged terapi untuk berikutnya. Kalau 3C yang tadi saya bilang, dengan cedera vaskuler yang membutuhkan surgery untuk repair-nya. Tujuan utama dari terapi dari patah tulang terbuka, yang pertama ya pastinya, kenapa sih kok patah tulang terbuka itu beda sama patah tulang tertutup? Apa sih pentingnya kita belajar, maksudnya emergensinya ini apa gitu? Karena kalau patah tulang terbuka itu tentu prognosis kesembuhannya atau prognosisnya nanti sama pasien ini ke depannya itu beda sama yang close. Kalau di open dia resiko untuk terjadi infeksi, di mana infeksi itu adalah momok yang sangat berat bagi seorang ahli bedah ortopedi ya, karena kalau infeksi itu tulang itu istilahnya kasar-kasarannya adalah sekali kena infeksi nggak bisa sembuh sebetulnya, karena namanya kuman itu bandel banget, dia bakal stay di dalam tulang. Jadi prevention infection di bidang ortopedi itu sangat penting sekali. Dan juga infeksi ini bikin cost dari economical cost, hospital stay-nya pasien itu juga akan memanjang dan membutuhkan operasi yang berulang-ulang. Itu tentu pasti jadi beban baik pada ekonomi dan bagi pasien itu sendiri dan keluarganya. Yang kedua adalah kita nggak cuma mikirin tulang ya, tapi juga dari jaringan lunaknya. Jadi jaringan lunak soft tissue-nya itu adalah semacam itu juga penting juga sama tulangnya nyambung atau enggaknya. Yang ketiga dari anatominya di restorasi seanatomis mungkin, supaya yang keempat adalah terjadi functional recovery yang kita inginkan sehingga pasien bisa beraktivitas dengan lebih optimal. Resiko infeksi pada open fracture dari yang tadi Gustilo dilakukan studi dari Zalafras dan lain-lain ini, kalau semakin tinggi grade-nya, semakin tinggi kontaminasi, resiko infeksinya semakin tinggi. Seperti bisa kita lihat, grade 1 dia cuma di bawah 2%, sedangkan untuk grade 3 bisa sampai mencapai 10 hingga 50%. Dan rate infeksinya ini tentu banyak hal ya, nggak cuma single factor, tapi macam-macam karakter dari faktornya, pemberian antibiotiknya, dan juga parameter dari pasiennya tersebut sendiri, apakah imunocompromised ataukah imunokompeten. Yang mungkin bagi teman-teman sejawat di emergensi, mungkin yang perlu kita sadari pentingnya adalah pemberian antibiotik. Itu wajib. Kalau kita semakin cepat memberikan antibiotik antibiotik buat ini, kalau di bawah 3 jam, itu bisa menurunkan infection rate hingga di bawah 5%. Kalau lebih dari itu bisa meningkatkan risiko infeksi. Antibiotiknya apa? Sebetulnya sih banyak aliran ya, karena juga ilmu kan semakin berkembang dan juga namanya peta map kuman itu di mana-mana berubah. Tentu tentukan juga secara garis besar atau secara general sih biasanya kalau tipe 1 itu cuma pemberian cephalosporin generasi pertama. Ini yang biasanya sering ya mungkin dari rumah sakit yang menyediakan tuh nggak tersedia ya, cefazolin tuh agak jarang sebenarnya. Terus kalau tipe 2 dan 3 adalah pemberian cephalosporin generasi pertama ditambah dengan aminoglycoside, biasanya gentamicin. Seperti itu. Untuk berapa lamanya, secara garis besar sih biasanya kalau untuk tipe 1, untuk semua tipe itu minimal 3 hari ya. Kalau yang pertama, untuk tipe 2 dan 3 itu minimal 3 hari, kecuali kalau nanti ada surgery tambahan itu akan bisa diperpanjang. Tapi kalau untuk di emergency room, segera berikan antibiotik sesegera mungkin, karena itu penting banget sih. Gitu. Mungkin ada tambahan, Dr. Hizbila? Baik, rasanya sangat komprehensif penjelasan dari Dr. Triksi, 15 menit yang sudah mencakup semuanya. Mungkin Dr. Hizbila ada tambahan lagi, Dok, sebelum kita ke diskusi, Dok. Saya manggilnya Dr. Hizbila atau Dr. Yasin? Dr. Hizbila. Dr. Hizbila monitor. Ya, belum keluar ya suaranya Dr. Hizbila. Oke, Dr. Hizbila masih proses bergabung dengan kita, Dr. Triksi. Baik, Dr. Triksi, ini ada satu pertanyaan dan sudah ada satu pertanyaan dari Q&A dan
Ada 2 attendees yang raise hand ini. Wah, ini ada Prof. Sujari Solihin dan Dr. Ahdaneli. Sebelum kita membahas di Q&A, Dr. Hisbila sudah bersama kita, Dr. Hisbila? Kayaknya masih belum ya. Oke, ini saya persilahkan Dr. Rio. Dr. Rio atau Prof. Sujari kalau misalnya ada pertanyaan kepada narasumber kita. Dr. Rio? Baik, bila belum ada, mungkin sebelum ke Q&A, kami persilahkan bagi para peserta kalau misalnya ada pertanyaan bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Mungkin saya tanya dulu ya ke Dr. Triksi. Jadi mungkin pertanyaan dari saya nih dok. Tadi kan ada klasifikasi dari Gustio ya. Ada klasifikasi 1, 2, 3. Nah itu kan semakin tinggi klasifikasinya maka semakin berat komplikasi, kontaminasi, dan resiko buat pasien. Nah kalau misalnya kita sebagai GP, terutama dari sejawat yang GP di sini, kalau misalnya klasifikasinya itu Gustio 1 sampai 3, apakah penanganannya itu berbeda atau kembali ke tadi life saving dan limb saving? Sama sebetulnya. Ataukah ada perbedaan dari Gustio 1, 2, 3 ini perbedaannya? Penanganannya ada perbedaan nggak, Dr. Triksi? Kalau antara bedanya kita melihat life saving, limb saving ataupun penanganan dari klasifikasi, menurut saya itu suatu konsep yang jalan secara paralel ya. Jadi kita melihat pasien, kita melihat di emergency room kan kita ngelihat datang. Kita ngelihat yang paling pertama adalah kita utamakan tentu life saving-nya dulu, kita evaluasi dulu primer survei-nya bagaimana dari ABCD-nya. Dan kalau untuk patah tulang kan biasanya dia masuk patah tulang yang terbuka, biasanya dia masuk di C ya, di circulation itu apakah dari tekanan darahnya, dari heart rate-nya, itu kan apakah ada shock. Biasanya kalau patah tulang terbuka, itu kan yang kita takutkan kalau misalnya sampai menyebabkan shock akibat hemorrhagic atau perdarahan. Dan yang ditangani di situ adalah biasanya sih kita lakukan beban tekan dengan dressing yang moist, sama juga dilakukan stabilisasi sementara dulu dengan pemasangan spalk. Kalau misalnya dari primary survey itu sudah stabil, vital sign dan lain-lainnya primary survey stabil, baru kita lanjutkan ke secondary survey. Sedangkan kalau apakah beda dari penilaian dari klasifikasi Gustilo itu dengan terapinya, kalau secara garis besar sih kalau di emergency room sepertinya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Itu lebih menentukan kepada kita, lebih kepada surgeonnya sih lebih tepatnya, untuk informasi kepada surgeonnya, dan juga dari surgeon itu bisa menentukan pilihan terapinya itu pasti tentunya beda ya, karena kan dari tingkat keparahan kerusakan pada tulang dan soft tissue-nya berbeda, dan juga kontaminasinya berbeda. Jadi nanti itu lebih menentukan ke surgery-nya. Dan juga kalau yang bagi GP sih mungkin dari antibiotiknya, pemilihan antibiotiknya itu kan pasti beda ya, tadi saya sampaikan kalau grade 2 dan 3 perlu ditambahkan selain cephalosporin generasi 1 adalah aminoglycoside, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Triksi. Apakah Dr. Hisbila sudah bergabung? Oh, kayaknya ada kendala koneksi beliau ya. Tidak apa-apa. Ini ada lagi yang raise hand, Dr. Melvatri Asbela. Apakah Dr. Melva ingin bertanya kepada Dr. Triksi? Silakan. Sudah dibuka permission-nya untuk open mic. Dr. Melva, bila belum ada sudah mulai banyak nih dok pertanyaan dok di kolom Q&A, izin saya bacakan. Nah tadi kan Dr. Triksi sudah menyampaikan mengenai terutama situasi di emergency room ya dok ya, bagaimana suatu patah tulang terbuka itu biasanya high energy, high impact, kemudian biasanya juga datang dengan berdarah-darah begitu ya dok ya, berdarah-darah dengan kondisi shock. Nah ini ada pertanyaan dari Dr. Suroso. Selamat sore dokter, izin bertanya jika terjadi patah tulang terbuka dengan arteria yang putus, apa yang dilakukan? Kadang-kadang kita tuh kan panik ya dok ya, dijaga di UGD sejawat, apalagi saya juga mungkin panik gitu ya kalau misalnya berdarah-darah begitu. Tadi Dokter Triksi sudah menyampaikan mengenai
bebat. Nah, cara pembebatan yang baik itu bagaimana dok? Selain mungkin tekniknya ya, yang betul itu bagaimana? Apakah selalu di proksimalnya atau bagaimana? Bagaimana? Silakan Dr. Triksi. Terus terkait ruptur arterinya juga ini diapakan dok? Sebelum dirujuk terutama, misalnya kalau belum merujuk. Tentu yang kita lakukan adalah disesuaikan dengan level ininya ya, level healthcare tempat kita bekerja juga ya. Kalau misalnya di situ misalnya sudah semacam tertiary health center itu kan pasti sudah lengkap dan lain-lain. Biasanya sudah ada PPDS, sudah jadi nggak bingung. Tapi kalau misalnya nanti kita di tempat yang terpencil ataupun di primary healthcare yang mungkin lebih itu ya, kita lakukan itu lagi, nggak usah bingung sih kalau kebanyakan mikir ini nanti jadi bingung ya. Pokoknya kembali lagi ke awal, life saving dulu, stabilisasi dulu, jadi kayak jangan dilupain ATLS-nya, airway, breathing, circulation, pasang double IV line dan lain-lain. Terus kalau untuk kita curiga ini apakah kena arteri atau gimana, kadang kan ada lesi arteri itu kan kita taunya dari mana. Kalau cuma sekedar berdarah-darah kan belum tentu itu arteri. Bisa aja itu dari tulangnya aja pun, dari kapiler di dalam bone-nya pun juga bisa mengeluarkan darah. Kita taunya arteri itu dari mana juga belum jelas. Meskipun arteri satu putus, belum tentu distalnya mati. Misalnya, kok nggak iskemik ya, nggak apa-apa tuh masih pink gitu distalnya, atau masih hangat, atau masih ada pulsasi arteri yang lain. Ya karena kalau sistem di ekstremitas tuh biasanya dia ada kolateral arteri. Jadi yang kadang kita miss itu ya untungnya masih ada arteri kolateral lain yang mungkin bikin kita nggak tahu kalau itu sebetulnya kena arteri besar. Pada prinsipnya kalau kita ada yang bleeding gitu, ya tentu setelah kita bersihkan, ya kalau di emergency tentu berikan juga pain management karena pasti nyeri banget. Dibersihkan dengan normal salin atau PZ dari kontaminan sebisanya ya, seoptimal yang kita bisa lakukan. Kemudian ditutup dari luka yang terbuka tadi dengan biasanya sih dengan kasa moist. Jadi nggak kasa kering sih biasanya. Kasa moist itu kasa steril dengan dikasih peset. Jadi kayak lembab-lembab seperti itu. Kemudian juga diberikan, kalau ada tule biasanya itu bisa kita lakukan. Terus bebat tekan, dengan memberikan bebat tekan itu kita memberikan kesempatan untuk hemostatisnya bekerja seperti itu. Setelah itu biasanya dipasang elastik, itu sih sama dipasang spalek. Tapi kalau misalnya kayak penggunaan tourniquet dan lain-lain, saya rasa itu penggunanya sangat terbatas ya. Kecuali kalau emang yang benar-benar kayak nir amputasi atau apa, misalnya dari perdarahannya begitu berat dan nggak bisa dilakukan bebat tekan, mungkin baru bisa dilakukan pemakaian tourniquet dan itu pun terbatas karena bisa menyebabkan iskemi di distalnya. Seperti itu. Baik, jadi Dr. Triksi, biasanya ini ya pembebatan ya justru tourniquet tidak disarankan ya dok, meskipun itu berdarah-darah, curiga misalnya ruptur arteri. Jadi tourniquet poinnya tidak disarankan begitu ya dok ya? Penggunaannya sangat limited ya. Mau yang amputasi tadi ya dok ya? Iya. Oke. Seandainya dibebat itu Dokter Triksi, baiknya itu di proksimal dari luka atau di atas luka atau bagaimana dok? Tepat di lukanya sih. Tepat di lukanya. Dan jadi urutannya itu harus dibersihkan dulu ya, diberi demang dengan PZ, kemudian pain management baru terakhir dibebat begitu ya dok ya. Jadi harus dibersihkan dulu, jangan langsung dibebat ya dok ya. Tentu kalau misalnya gross contamination kita coba hilangkan kontaminasinya sebisa mungkin sih. Ya. Dr. Rizbila, silakan Dr. Rizbila. Mohon maaf ada kendala teknis. Setuju dengan Dr. Triksi, jika ada perdarahan yang bisa dikontrol, tetap kita protokolnya mengikuti algoritma ATLS. Algoritma dibuat sebagai panduan, di saat kita panik, tidak bisa berpikir, kita langsung menggunakan algoritma, maka jika ada perdarahan, kita langsung masuk ke circulation atau C. Setuju dengan Dr. Triksi, prinsipnya kalau bisa kita dilusi dulu, kita cuci dengan PZ sebisanya, 1-2 liter sangat membantu. Setelah itu kita tutup dengan dressing kasa moist, diupayakan pembebatan terlebih dahulu. Jika pembebatan tidak bisa, kita bisa bantu dengan jahit situasi, itu tidak ada masalah. Nah, setelah kita lakukan pembebatan, kita evaluasi neurovaskular distal. Kita selalu cek sensoris, motoris,
dan juga status vaskularisasi dari distal. Semisal bisa saja pada antebrakii misalnya kita tahu ada dua arteri besar, arteri ulnaris dan radialis. Jika ada satu yang putus, secara teori sebetulnya yang satu masih cukup untuk memberikan vaskularisasi ke distal. Jadi tetap kita harus cek klinis kondisi distal dengan CRT dan juga saturasi. Kemudian saran saya kalau setelah dibebat, jika tidak bisa, bebatnya nggak usah dibongkar, kita tambahkan bebat sekali lagi. Jadi double bandaging tidak ada masalah. Jadi saya sudah, dok ini masih berdarah, langsung aja tambahkan kasa, kemudian dielastik ulang lagi, sampai klinisnya rembesannya tidak bertambah, dan yang penting adalah vital sign-nya stabil. Karena kita mengejar ABC-nya dulu, atau LS-nya dulu, sampai sirkulasi stabil, baru kita bisa evaluasi selanjutnya, frakturnya dan juga kontaminasinya. Dan untuk tourniquet sebenarnya memang tidak rekomendasi, saya setuju tidak rekomendasi, hanya untuk kasus-kasus tertentu, misalnya sudah dilakukan semua itu, sudah dilakukan bebat, sudah dilakukan jari situasi, masih tidak bisa, maka ya terpaksa jika kita ada di perifer atau tidak ada modalitas yang lain atau tidak ada konsultan yang bisa langsung dihubungi, maka bisa kita lakukan tourniquet, tetap dengan resiko bahwa distal dari yang kita pasang tourniquet ada resiko untuk mati. Tapi tetap kita akan prioritas life saving dulu, baru lip salvage, baru yang function terakhir, lip function yang terakhir. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tanya ke Dr. Rizbilah. Jadi ini ya dok, tadi sarannya kasanya di moist ya, agak basah begitu. Ya. Tadi kan salah satu prinsipnya selain menghentikan perdarahan juga mencegah infeksi. Kalau dikasih yang lembab gitu apa nggak lebih mudah infeksi dok? Tujuannya diberi? Enggak dok, karena yang pertama yang kita masukkan steril dan juga kita tambahkan dengan PZ yang sesuai dengan normal salin dari keasamannya, kadarnya sesuai dengan cairan tubuh. Jadi jika kita lakukan pengobatan moist dengan normal salin, insya Allah akan lebih baik untuk jaringan yang terkena. Tujuan moist itu sendiri supaya apa Dr. Rizbilah? Tidak langsung kasa kering begitu dibebatkan? Iya, supaya tidak terlalu memberikan injuri tambahan pada jaringan luka yang terexposure. Baik. Terima kasih. Jadi sudah cukup jelas rasanya pertanyaan dari Dr. Suroso. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Dr. Ike Ciptaningsih. Mohon bertanya, kasus open fraktur setelah kegawatan tertangani, kapan nih? Jadi timing dilakukan tindakan operasi. Silakan, mungkin Dr. Rizbilah dulu, gantian. Jadi sudah tertangani dok? Iya, memang soal open fraktur kontroversi apakah ini masuk kegawatan atau tidak. Tapi prinsipnya lebih baik ditangani akan lebih bagus sehingga resiko infeksinya akan jauh lebih menurun. Timing surgery yang menjadi urgent adalah wound cleansing-nya atau diabedemanya. Yang pertama sikap kita adalah antibiotik dulu. Setelah itu baru kita siapkan untuk jika tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan tindakan surgery untuk diabedemanya. Sebaiknya secepatnya, ada kita istilah dulu golden period-nya 6 jam. Jika bisa dilakukan sebelum golden period akan lebih baik, tapi jika memang kondisi tidak memungkinkan, tidak masalah, yang penting cleansing-nya di UGD sudah baik, dilakukan hemodilus, dilakukan dilusi dengan dicuci cairan PZ dan juga antibiotik, maka prinsipnya operasinya adalah secepatnya. Kemudian operasi yang definitif, fiksasi, itu kapan bisa dilakukan? Secara teori pada grade 1, 2, 3A masih bisa langsung dilakukan direct fixation atau pemasangan ORIF, pemasangan implan. Namun pada grade 3B atau 3C sebaiknya ditunda, dilakukan stabilisasi kondisi dulu, dan untuk fiksasinya bisa kita lakukan second stage. Demikian dok. Mungkin Dr. Triksi bisa. Baik, Dr. Triksi ada tambahan dok? Saya sangat setuju dengan Dr. Rizvi. Mungkin yang satu yang untuk di garis bawahi sekali adalah antibiotik ya. Jadi selain kita mikirin kapan operasi, pemberian antibiotiknya itu juga sangat kalau dari memang tadi ada perkataan dari golden hour dari surgery-nya kapan adalah 6 jam. Dengan dari penelitiannya ada dengan pemberian antibiotik itu bisa memberikan range waktu sebelum surgery tambahan seperti itu. Jadi antibiotik itu sangat penting sih segera diberikan.
Baik, jadi oke. Ada tambahan lagi, Dr. Triksi? Ya, jadi saya simpulkan operasinya nanti menjadi 2 stage ya, Dr. Isbila, Dr. Triksi, bahwa untuk debri demang itu adalah sesegera mungkin, kalau bisa kurang dari 6 jam atau golden period. Kemudian yang kedua, second stage-nya itu adalah untuk direct fixation. Itu kalau grade atau klasifikasi Gustio yang 1, 2, 3A itu bisa langsung ya sesegera mungkin, sedangkan yang 3B atau 3C harus menunda untuk second stage direct fixation-nya. Nah, menundanya ini berapa lama, Dr. Isbila? Pokoknya sampai pasien gitu ya, jadi kalau untuk yang grade 1, 2, 3A itu bisa 1 tahap operasi. Jadi langsung antara debridemang dilanjutkan dengan ORIF itu bisa langsung. Tapi kalau untuk yang 3B, 3C sebaiknya ditunda. Nah, ditunda sampai kapan? Tidak, patokannya bukan hari, tapi tanda klinis dari pasien. Kita lihat apakah pasien ada gejala infeksi seperti demam, kemudian kita evaluasi suhu, kemudian kita juga cek marker infeksi. Baik, biasanya kita cek darah lengkap untuk evaluasi leukosit, neutrofil khususnya. Juga kita bisa lakukan monitoring, kalau bisa memungkinkan kita bisa lihat C reaktif proteinnya bagaimana, trennya sudah menurun atau sudah normal atau minimal sudah menurun. Dan kita lihat kondisi lukanya. Jika lukanya baik, tidak ada pus, tidak ada produksi berlebihan, maka kita bisa lakukan fiksasi tulang. Oke, baik. Dr. Triksi ada tambahan? Kalau tambahannya sih, untuk second stage atau surgery-nya nggak patokan 2 tahap aja, kadang bisa lebih daripada 2. Bahkan untuk yang sudah melakukan primary fixation dari operasi yang pertama, kadang kita lihat juga evaluasi dari klinis dan laboratoris. Kalau memang membutuhkan stage yang berikutnya atau ready demam tuh bisa dimungkinkan. Jadi nggak ada patokan ini cuma 1 kali atau 2 kali. Jadi pentingnya bagi kita yang di emergency itu adalah KIE ya. Jadi KIE-nya jangan yang sempit. Jadi berikan KIE yang luas dan lebih fleksibel. Untuk operasinya bisa berulang seperti itu. Baik, jadi tidak terpatok second stage surgery ya, mungkin bisa multiple stage ya, tergantung kondisinya, apalagi kalau multiple trauma. Mau saya tanyakan mengenai pemilihan antibiotik, Dr. Triksi. Tadi Dr. Triksi yang menyampaikan tentang antibiotik, pilihannya adalah cefalosporin generasi pertama atau cefazolin. Nah, bagaimana dengan kondisi sejawat kita yang misalnya di primer itu nggak punya cefazolin? Apakah pilihannya itu misalnya ceftriaxone atau golongan penisilin? Terus apakah perlu diberikan triple drug atau tidak perlu? Dr. Triksi. Kalau yang biasa kita di lapangan sih memang biasanya langsung loncat ke ceftriaxone ya, cefalosporin generasi 3 kalau memang cefazolin tidak tersedia seperti itu. Ya. Jadi pilihannya ceftriaxone ya kalau tidak ada cefazolin dan tidak perlu diberikan antibiotik untuk gram negatif ataupun itu anaerob, tidak perlu ya, Dok ya. Kalau yang pertama kita berikan itu kan empiris. Jadi kalau bisa kita lakukan sesuai dengan patokan empirical antibiotik tadi yang di tabel. Tapi kalau misalnya nanti yang definitif antibiotiknya adalah diberikan sesuai hasil kultur. Jadi biasanya pada proses debri demam, kalau pada surgery itu dilakukan pemeriksaan kultur juga. Jadi sambil menunggu kultur hasilnya keluar, kita berikan empirik dulu yang sesuai standar dulu. Baik, jadi empirik pilihannya cefazolin, kalau tidak ada cefazolin pilihannya ceftriaxone, dan berikut itu untuk empiris, kemudian dilanjutkan dengan definitif sesuai hasil kultur. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya, Dok, ke pertanyaan ketiga. Masih ada beberapa pertanyaan dari Dr. Ika sama Dr. Ika Ciptaningsih. Untuk pembersihan luka saat datang dengan NaCl atau cairan yang lain. Atau tadi sudah disampaikan Dr. Triksi sebenarnya bahwa menggunakan PZ atau NaCl. Tapi kalau misalnya dengan cairan yang lain apa boleh, misalnya dengan Aquades gitu misalnya. Dan saat tindakan apakah perlu menggunakan povidone untuk perbannya? Silakan Dr. Ika. Dr. Ika, maaf, Dr. Triksi. Oh ya, kalau
Kita sih biasanya dengan normal saling ya, karena osmolalitasnya terutama itu kan paling mendekati cairan fisiologis tubuh. Kita tahu pada patah tulang terbuka itu sudah mengalami soft tissue mengalami damage yang begitu besar. Jadi sebisa mungkin kita tidak menambahkan secondary attack atau secondary damage kepada soft tissue yang sudah damage. Nah, sebisa mungkin ya kita berikan yang cairan fisiologis dengan NaCl. Kalau dengan Aquades, kalau memang terpaksa tidak ada NaCl, ya enggak apa-apa sih, asalkan steril. Sebaiknya seperti itu. Jadi NaCl untuk yang adalah konsep utamanya kan dilusi. Jadi the best solution for polusi ya adalah dilusi. Baik. Dilusi atau pengenceran dengan cairan. Gitu. Berarti dengan larutan fisiologis, kalau misalnya nggak ada NaCl, apa boleh pakai RL, dok? Sama aja, nggak apa-apa? Saya pikir itu sangat terbatas sekali. Oh baik, jadi lebih disarankan NaCl ya, Dokter Isbillah juga sama. Atau gimana? Jadi kalau tidak ada NaCl, bilangnya RL atau Aquades, lebih pilih mana? Sebaiknya ya jangan Aquades. Juga jangan ya. Ya, jadi lebih baik NaCl ya. Baik. Kemudian untuk betadine apa perlu diberikan, dok, pada perbannya? Tadi kan sudah ditutup kasamois, kemudian dibebat perban, apakah perlu dikasih? Kan tadi yang pertama menyentuh jaringan berarti yang moist tadi ya. Jadi tidak perlu betadine atau bagaimana? Nggak usah. Kalau dari guideline atau panduan yang biasa kami ikuti, memang tidak ada povidone iodine dalam terapi awal di UGD, jadi cukup dilakukan dengan NaCl. Oke, baik. Jadi saya rasa terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. William Stevenson. Izin bertanya, dokter, bagaimana menilai dan menentukan derajat kontaminasi pada open fracture? Kondisi bagaimana yang disebut kontaminasi ringan, sedang, dan berat? Untuk stabilisasi dengan SPALT, harus dilakukan pemasangan 2 sisi atau harus 3 sisi? Sisi mana saja yang tepat dilakukan? Silakan, Dr. Isbillah. Ya, memang kalau untuk mengklasifikasikan kontaminasi itu memang subjektif, dok. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, biasanya itu bukan patokan utama untuk Pustilo. Memang ada beberapa patokan, salah satunya kontaminasi. Memang kontaminasi ini salah satu yang subjektif selain dengan injurinya, termasuk high velocity atau low velocity. Tapi secara gambaran, saya gambarkan yang paling berat. Yang paling berat misalnya pada luka itu pasien kecelakaan, misalnya jatuh kemudian terlempar ke parit. Maka otomatis di lukanya itu kita bisa kita temukan adanya kontaminasi seperti kotoran, atau kadang kalau jatuh ke rumput ada daun-daun di lukanya. Kalau mungkin jaga UGD mungkin ada yang ngalamin ada kerikil. Nah, itu mungkin yang kita bisa sebutkan dengan kontaminasi yang berat. Artinya walaupun kita sudah siram PZ, kadang masih ada benda-benda asing, corpus allinum yang menempel. Nah, kalau yang sedang itu kita range-nya sangat luas, jadi tidak perlu kita tentukan secara rinci. Nah, yang paling ringan adalah ya mungkin yang open fracture yang lukanya dari in out, dari tulangnya yang membuat luka, itu yang paling minimal. Jadi sejauh mana klasifikasi masalah kontaminasi itu tidak perlu diperdebatkan, tapi secara umum jika setelah kita lakukan pembersihan tahap awal dan masih ada kontaminasi atau corpus allinum di luka, maka kita bisa bilang bahwa lukanya sangat terkontaminasi. Kemudian untuk pemasangan bidai, paling ideal sebenarnya 3 sisi, tapi jika tidak bisa, kalau bisa 2 sisi, jika tidak bisa juga 1 sisi. Prinsipnya adalah imobilisasi. Kita lakukan searah dengan gerakan sendi yang ada di sekitar fraktur. Semisal di antara sendi siku, maka kita pasang bidai untuk menghalangi gerakan sendi siku, yaitu fleksi ekstensi. Jadi kita bisa pasang yang utama di sisi ekstensi atau di belakang, bukan di samping ya, karena jika kita pasang di samping maka sendi tersebut masih bisa fleksi ekstensi. Jadi kita pasang di sisi belakang. Tapi jika ada 2 atau 3 maka itu akan lebih baik, karena
fraktur tersebut akan dapat dimobilisasi dengan lebih stabil. Jadi prinsipnya seharusnya minimal 2, tapi lebih ideal 3. Dan kita sisakan yang anterior supaya dapat memudahkan kita mengevaluasi vaskularisasi atau luka di sisi anterior misalnya. Gitu dong. Baik, jadi idealnya 3 sisi, yang penting kita imobilisasi pergerakan sendi di sekitar fraktur atau ekstremitas yang injury. Ya, terima kasih Dr. Yazid. Saya rasa penjelasan Dr. Yazid mengenai BIDA sudah cukup jelas. Saya izin bertanya kepada Dr. Trisi melanjutkan kontaminasi tadi. Tadi penjelasan dari Dr. Hizbila adalah sebetulnya selain Gustio itu cukup subjektif ya kontaminasi dan tidak perlu diperdebatkan begitu. Nah tadi mengenai misalnya kalau ada kontaminasi corpus alienum begitu tadi kan disampaikan dilusinya cukup dengan garam fisiologis. Dulu waktu saya stase bedah itu ada juga yang dibersihkan pakai H2O2. Apakah itu salah atau masih disarankan ya berhidrol itu? Bagaimana Dr. Triksi? Kalau misalnya ada pasir-pasir begitu? Saya rasa kalau untuk pemberian dari atau suplementasi dari antiseptik yang lebih lanjut itu biasanya dilakukan di kamar operasi sih dok. Kalau untuk di emergency kita lakukan yang penting kan stabilisasi dari vital sign dari pasien orang surveinya. Sedangkan untuk lukanya sebisa mungkin kita tidak menambahkan trauma di tempat seperti itu. Jadi ya kita lakukan sesuai standar dilusi aja sih. Baik, ya cukup jelas dok. Jadi untuk pertolongan pertama cukup dengan PZ saja ya, dengan NaCl. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya dok ke pertanyaan berikutnya. Dr. Surahman Syah Samsudin bertanya di kolom Q&A, maaf kalau ada pasien dengan patah tulang terbuka biasanya suka langsung dirujuk. Sebaiknya apa yang harus dilakukan sebelum dirujuk? Nah ini dok, mungkin sudah sebagian terjawab. Mungkin ada tambahan dari Dr. Triksi dan Dr. Hizbila. Selain tadi bilang tadi ya, itu kita kembali lagi ke mindset kita. Kalau kita nggak kenal, kalau kita takut, biasanya ya gitu, langsung dilempar. Makanya kita harus kenalan, nggak usah takut. Itu pasti berubah sih nanti. Ya. Jadi tetap tenang ya dok ya, jangan langsung panik langsung dirujuk begitu aja karena tindakan pertama kita itu mungkin bisa menyelamatkan pasien ya dok ya, dengan membersihkan, dengan memberikan antibiotik, dengan menghentikan perdarahan sebisa kita begitu ya. Dr. Hizbila ada tambahan dok? Iya dok, setuju dok, karena pada prakteknya merujuk itu tidak secepat itu, kadang juga perlu waktu. Jadi tetap penanganan pertama kita sangat penting untuk penanganan open fracture pada pasien. Ya, siap dok. Jadi sambil menunggu pasti persiapan transportasi, persiapan administrasi ada yang bisa kita lakukan ya. Ya, kita perlu tetap stabilisasi vital sign, dan mungkin vital sign yang sering kita lupa salah satunya nyeri dan juga nadi dok. Kalau saya boleh kasih notes, biasanya dokter atau sejawat sangat concernnya hanya pada tensi. Padahal nadi itu responnya lebih awal jika ada tanda-tanda shock atau pre-shock. Justru sebetulnya yang berubah adalah nadi dulu. Jadi jika ada nadi yang takikardi yang lebih 100 misalnya, kita evaluasi dulu status vaskulasi distal. Jika CRT baik, kita kontrol nyerinya. Jika masih kurang, maka kita perlu lakukan resusitasi cairan. Itu kan yang sering lewat di ya hati-hati ya dokter-dokter yang jaga UGD. Ya, hati-hati sebelum merujuk, seakan-akan vital sign-nya masih bagus tapi nadinya sudah slide takikardi begitu ya dok ya, sudah slide takikardi, kemudian pasiennya juga nyeri, itu kita bisa memberikan pain management juga ya dok. Pilihannya apa dok kalau misalnya patah tulang terbuka, apakah ASMEF aja cukup atau bagaimana dok? Apa biasanya perlu terapi standarnya NSAID dok, injeksi yang paling sering digunakan keterolak misalnya. Atau kita bisa gunakan antrain. Prinsipnya NSAID injeksi dulu dok. Baik, terima kasih. Dan juga mungkin dok, pemberian anti tetanus jika itu ada dok di pertanyaan berikutnya dok. Nanti kita bahas mengenai. Baik. Karena waktunya juga sudah mepet, kita agak cepat dok, biar mudah-mudahan terjawab semua. Dr. Kori Astuti dok bertanya bedanya open fracture dengan sindrom kompartemen. Nah ini sebetulnya kayaknya lumayan cukup jelas, tapi mungkin bisa dijelaskan secara singkat oleh Dr. Hizbila atau Dr. Triksi.
Bagaimana membedakan fraktur terbuka yang dengan kompartemen sindrom atau bagaimana? Dengan atau tanpa? Memang berbeda dok. Kalau kompartemen sindrom itu biasa salah satu komplikasi dari fraktur. Dan memang betul, memang paling sering kompartemen sindrom terjadi pada fraktur tertutup, tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada fraktur terbuka. Patofisiologinya berbeda. Pada kompartemen sindrom adalah peningkatan tekanan pada ruang osteofasial, jadi ruang di antara tulang dan fasia, yang ruangannya relatif tetap, sementara tekanannya meningkat, sehingga terjadi kompromis atau penekanan terhadap arteri dan vena atau vaskularisasi dari area tersebut. Dampaknya apa? Sehingga otot dan saraf di area tersebut mengalami injuri, iskemi, hingga yang terburuk sampai nekrosis. Nah, bedanya kalau open fracture ada resiko infeksi, sementara pada kompartemen sindrom, kita bisa periksa, yaitu kita lakukan stretching pada otot yang paling sensitif di regio tersebut. Jadi kita lakukan stretching tanpa menggerakkan sendi yang fraktur di situ, misalnya paling sering kruris katakan, maka kita lakukan stretching pada paling sering adalah terjadi kompartemen sindrom di kompartemen posterior. Sehingga salah satu yang bisa kita evaluasi yaitu di kompartemen posterior kita ada otot flexor hallucis longus. Kita bisa stretch flexor hallucis longus, yaitu dengan kita lakukan stretching ekstensi thumb tanpa kita menggerakkan ankle-nya. Jadi misalnya kan yang fraktur kruris ya tibia, tapi kita lakukan ekstensi dari thumb tanpa menggerakkan ankle. Nah, pada open fracture atau pada fraktur biasa, selama tulangnya tidak bergerak, yang bergerak hanya ototnya saja, FHL aja, itu tidak akan merangsang nyeri. Tapi pada kompartemen sindrom, karena peningkatan osteofasial tension, maka jika dengan menggerakkan flexor hallucis longus, di-stretchkan saja, pasien akan merasakan nyeri hebat. Itu salah satu tanda klinis membedakan pada kompartemen sindrom. Oke, baik. Ini melanjutkan dok, ada pertanyaan dari Dr. Mandala. Mungkin bisa dibantu jawab Dr. Triksi ya, biar bergantian. Selamat sore dok, saya Mandala GP, izin bertanya terkait sebuah case patient post-op fraktur, kemudian beberapa hari setelah tindakan muncul bula yang cukup banyak dan sebagian meluas. Menurut dokter, apakah gejala ini termasuk tanda awal dari kompartemen sindrom dan bagaimana peran GP dalam hal ini? Silakan Dr. Triksi, mungkin ada pandangan? Pertanyaan Dr. Mandala. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke gejala klinis dan definisi dari kompartemen sindrom tadi, bula itu bukan merupakan suatu tanda patognomonis dari sindrom kompartemen. Jadi penyebab munculnya bula itu macam-macam. Bisa dari kerusakan skinnya sendiri, entah dari akibat iritasi dari chemical yang paling ringan, ataupun memang dari kerusakan skin itu akibat dari damage-nya sendiri ya. Swelling yang berlebihan juga bisa menyebabkan dari skin itu muncul bula. Tapi kita kembali lagi ke tanda kompartemen sindrom yang lebih pasti itu adalah 5P. Yang pertama, yang paling sensitif adalah pain at stretching, dan pain-nya itu eksesif, berlebihan, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Rizky tadi. Kemudian tanda-tanda yang lain seperti hal 5P yang lain kan ada pallor, pucat, parestesi atau keringgingan. Terus yang lebih berat lagi adalah sampai tidak terabanya pulsasi atau pulselessness dan juga paralisis dari otot-ototnya. Jadi kalau cuma gula aja tapi tanpa ada tanda 5P tadi ya belum bisa kita sebutkan itu sindrom kompartemen seperti itu. Tapi yang namanya gula juga harus menimbulkan suatu kecurigaan tersendiri kalau adanya suatu damage yang lebih besar daripada cuma yang terlihat di ronsennya gitu. Jadi soft tissue-nya memang terjadi kerusakan yang berat. Jadi dari penjelasan Dr. Hisbi dan Dr. Triksi, saya kok sepertinya menyimpulkan kompartemen sindrom ini lebih berbahaya ya, karena bisa meluas kerusakannya ke soft tissue ya dok ya. Nah peran GP ini bagaimana dok pada kompartemen sindrom dok? Apa yang bisa Betul dok. Justru memang kompartemen sindrom itu malah masuk dari kegawatan ortopedi. Kalau open fracture tuh sebenarnya masih kontroversi, ada bilang itu kegawatan atau urgent saja. Tapi kalau
compartment syndrome itu termasuk kegawatan atau CITO, karena tata laksana kita di jam tersebut akan menentukan prognosis dari pasien. Jadi betul kata Dr. Triksi tadi, identifikasinya dengan 5P, paling awal yaitu pain, karena kalau kita sudah raba pusless itu sebenarnya sudah agak terlambat, tapi tetap harus kita assess walaupun sudah terlambat. Yang pertama bisa kita lakukan, kita lepaskan jeratan yang ada, misalnya pasiennya terpasang bidai atau spalek, maka dilonggarkan dan juga dilakukan elevasi. Nah, setelah 30 menit kita evaluasi kondisi klinisnya. Jika tidak ada perbaikan, seharusnya secara teori harusnya dilakukan fasiotomi. Jika ada ahli ortopedi di sana, bisa dikonsulkan dan dilakukan segera untuk fasiotomi pada compartment syndrome. Tapi jika di perifer tidak ada ahli ortopedi, sebetulnya dokter umum pun diharapkan mampu melakukan tindakan fasiotomi. Tapi jika tidak bisa, minimal setelah dilakukan elevasi dan segera dirujuk ke rumah sakit yang terdekat yang ada ahli ortopedi, karena secara general bahwa compartment syndrome merupakan kegawatan. Jadi secara ortoped jika mendapatkan kasus compartment syndrome pasti akan melakukan gerak cepat. Baik. Terima kasih dok. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan. 1, lepaskan yang mengikat ya, misalnya ada bidai, ada turniket, dilepaskan, kemudian dielevasi. Yang ketiga bisa dilakukan fasiotomi. Nah, pertanyaan saya dok, Dr. Hisbi, fasiotomi itu apakah termasuk kompetensi dokter umum ya dok? Level berapa ya dok? Apakah bisa dilakukan oleh sejawat dokter umum melakukan fasiotomi dok? Sebetulnya bisa dilakukan dok, tapi ya bisa, memang pada prakteknya karena level alokasi putaran yang nggak lama dan memang kasusnya tidak banyak ya untuk fasiotomi ini. Untuk apa? Untuk compartment syndrome. Jadi memang kompetensinya jarang dilakukan atau jarang didapatkan oleh dokter umum. Ya, baik. Terima kasih. Karena waktu yang mepet, kita lanjut ya dok. Ini ada pertanyaan mungkin bisa dijawab secara singkat dari Dr. Yuli. Untuk open fracture dengan perdarahan, apakah hanya dilakukan bebatukan saja atau dilakukan jahit situasi? Cukup dilakukan atau juga dilakukan jahit situasi? Dr. Triksi? Tadi seperti yang sudah dijelaskan Dr. Bila, bila memungkinkan bisa dilakukan jahit situasi. Karena kalau kita melakukan dilusi yang adekuat, kita mengurangi level kontaminasi lebih lanjut lagi dengan udara sekitar, kita bisa lakukan jahit situasi. Ya, jadi bila memungkinkan ya dok, sebaiknya dilakukan jahitan situasi. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari anonimus ini. Mohon izin bertanya, pada kasus open fracture yang seperti apa yang perlu diberikan ATS, anti tetanus syndrome? Silakan Dr. Hisbi. Ya, ini prinsipnya tidak hanya luka, tidak hanya fraktur, semua luka pada penanganan di UGD memang menurut saya perlu diberikan ATS selama status vaksinnya atau status pemberian tetanus antibodi sebelumnya atau vaksin tidak jelas. Jika pasien tidak bisa memberikan data bahwa pernah mendapatkan vaksin tetanus, maka sebaiknya diberikan oleh ATS atau tetagam yang berupa immunoglobulin untuk tetanus bisa diberikan. Jika memang statusnya tidak jelas, tapi jika mau lebih safe, memang semua pasien kita berikan. Semua yang ada luka, baik fraktur ataupun tidak, sebaiknya diberikan karena memang daerah ini Indonesia merupakan salah satu endemis untuk Clostridium tetani. Baik, terima kasih dok. Jadi sebaiknya nggak harus menunggu open fracture ya kalau ada luka yang agak besar dan status status imunisasi belum jelas, ATS atau tetagam. Ya baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Dr. Triksi dari Dr. Cahya Wulandari. Saudara dok izin bertanya, untuk pasien yang jari terputus di lapangan, bagaimana penanganan bagian tubuhnya yang terlepas? Dan berapa lama waktu maksimal penyimpanan dari yang terlepas tadi? Apakah saat dirujuk bisa diberikan antibiotiknya per oral karena pasien kondisi stabil? Silakan Dr. Triksi. Oke, saya rasa sih ini perlu juga ya untuk dibahas. Jadi ini temanya adalah traumatik amputasi ya. Adanya ekstremitas seperti jari yang terputus. Yang kita bisa lakukan adalah tentu setelah kita lakukan dilusi dari lukanya untuk pembersihan, dari jaringan yang terputus itu kita letakkan pada suatu kontainer yang
grain. Maksudnya yang tidak dan diberikan seal double. Jadi misalnya plastik dengan seal, baru dimasukkan lagi ke dalam, bisa kita berikan double seal, baru di luarnya kita berikan kontainer berisi es batu. Tujuannya jadi tidak langsung antara cairan atau es batu itu tadi menempel dengan ekstremitas yang amputatumnya tadi. Karena tujuannya yang pertama untuk es tadi adalah dingin dengan suhu yang dingin, diharapkan bisa meningkatkan waktu tumbuh dari ischemic time-nya. Ischemic time dari dari amputatum yang tadi terputus itu, kan dia sudah terputus, tidak mendapatkan vaskularisasi dari proksimal, sehingga seperti semacam mandiri gitu ya. Kalau misalnya dibiarkan terus, akan ada dari sel-selnya yang tadi masih belum mati sepenuhnya, dia akan mengeluarkan metabolit yang metabolit tersebut akan dengan adanya kondisi iskemi itu akan menumpuk dan tidak bisa disalurkan ke sistem darah balik. Jadi dengan kita menaruh dalam kondisi yang dingin itu akan meningkatkan waktu iskemik. Jadi waktu di mana si jaringan itu bisa bertahan, masih bisa survive walaupun tanpa dalam kondisi yang terputus dari bagian proksimalnya. Jadi dia masih bisa hidup. Dengan dingin itu memungkinkan dari memperpanjangan dari waktu iskemiknya tadi. Sedangkan untuk waktu iskemik sendiri itu berbeda-beda untuk setiap jaringan. Yang paling cepat mati sih itu biasanya adalah otot, dia biasanya antara 4 sampai 6 jam. Sedangkan kalau untuk saraf bisa rusak dalam waktu 6 sampai 8 jam, seperti itu. Dan untuk antibiotik oral, saya rasa sih kalau traumatik amputasi sendiri juga termasuk salah satu emergensi juga di bidang ortopedi. Karena dengan penanganan kita tadi yang di awal tepat, itu dan juga waktu kita cepat merujuk itu pasti akan menentukan prognosis apakah survivability-nya dari amputatumnya tersebut akan menentukan ya dari bisa survive-nya atau tidaknya. Kalau kita misalnya berikan antibiotik oral, ini kan berarti settingannya pasien seperti berangkat sendiri ya. Kalau dari sebaiknya sih mending kita lakukan perujukan gitu sih. Ya diberikan antibiotik yang semestinya yaitu lewat IV. Baik, terima kasih. Karena waktunya juga sudah lewat, Dr. Triksi dan Dr. Sibila. Mungkin ada take home message nih untuk para peserta dolan dari Dr. Triksi atau Dr. Sibila. Silakan dok, singkat saja. Jadi pesan yang paling penting untuk topik kita hari ini. Untuk para sama peserta. seperti Dr. Triksi, prinsipnya jaga UGD. Kalau misalnya jaga UGD yang percaya diri, jangan terlalu takut. Jangan bingung, kita ada algoritma untuk membantu kita berpikir. Jika kita panik itu manusiawi, tapi jangan lama-lama. Setelah itu langsung kembali pada algoritma, tetap ATLS nomor 1, RW dulu, breathing, baru sirkulasi. Karena yaitu sering kalau kita lihat yang ada deformitas, kemudian berdarah-darah, kita langsung fokusnya ke sana. Padahal tetap harus ada algoritma RW dulu, breathing, baru sirkulasi, kita stabilisasi fraktur, sambil kita lakukan treatment definitif selanjutnya. Mungkin itu sih dari saya, dok. Terima kasih, Dr. Rizky. Dr. Triksi, ada tambahan? Mungkin tambahannya, ya benar ya, satu lain jangan takut. Terus tambahannya lain yang jangan lupa, kebanyakan lupa adalah antibiotik itu. Si pemberian antibiotik itu biasanya kadang lupa, masih harus konsul spesialisnya, padahal sebetulnya kan bisa kita lakukan di emergency room langsung sih, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Triksi dan Dr. Rizky sudah berkenan hadir bersama kami dolan membagikan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami dari panitia, saya kembalikan ke Dr. Farizal kepada host. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Pandu, Dr. Triksi, dan Dr. Hizbillah. Sekian untuk acara dolan pada hari ini. Untuk minggu depan akan ada dolan edisi 11 yang berkaitan dengan serba-serbi reaksi kusta yang dibawakan oleh Berdowski. Jangan lupa untuk daftar juga. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak para
moderator dan para pemateri. Kami mohon maaf bila ada salah dalam kata ataupun perbuatan. Selamat sore, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.